Hai teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yulia. Nah, teman-teman di sini aku mau unboxing dulu produk. Jadi aku dapat kiriman paket 3 item. Nih aku beli tas buat Ravan, terus ada baju juga, dan yang satu lagi itu paket jaring ya, teman-teman. Kalau itu sih untuk jaring pesanan suami. Nah, ini karena Ravan udah ngerengek terus minta dibeliin tas, jadi ya udah aku beliin aja. Dan ini juga untuk karakternya dia yang minta ya teman-teman. Dan insya Allah Rapan itu mau masuk Bimba, harusnya sih TK juga udah bisa ya teman-teman, TK PAUD. Tapi aku nggak tahu ya nanti kedepannya mau masuk TK dulu atau langsung ke SD. Tapi ini sebelumnya aku mau masukin Bimba dulu karena Ravan juga anaknya alhamdulillah sih untuk otaknya lumayan cerdas gitu ya teman-teman. Kalau aku kasih tahu juga cepet nangkep anaknya, makanya di sini mau aku masukin Bimba aja. Udah gitu kalau untuk Bimba kan dia lebih fokus ke belajarnya ya teman-teman, dan masuknya juga nggak full seminggu terus-terusan. Jadi seminggu itu ada pertemuannya tuh sekitar 2 kali atau 3 kali ya, tergantung kita milih paketnya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kita mau belanja dulu ke toko coklat karena stok buat es kulkul aku untuk percoklatannya udah habis, dan juga topping-toppingnya udah habis ya teman-teman. Dan ini juga ternyata tokonya udah mau tutup, rolling doornya juga udah ditutup ya teman-teman, tapi nggak apa-apa nih, aku masih bisa masuk. Nah, ini aku nyari terigu. Sebenarnya sih aku mau memperbandingkan harga aja sih di sini sama di agen gitu ya teman-teman, lebih murah mana. Karena seperti biasa ya, kalau ibu-ibu itu apalagi penjual kayak aku pasti ngebandingin harga mana yang lebih murah gitu ya. Nah, dan ini aku nggak jadi beli coklat karena adanya tuh cuman toppingnya aja ya teman-teman. Untuk coklatnya katanya udah pada habis, tadi tuh tinggal tiramisu aja. Terus ini kita lanjut lagi mau nyari dulu buah-buahannya karena stok buahnya juga udah habis ya teman-teman. Ini lumayan agak jauh sih dari rumah. Pokoknya buat teman-teman yang sering nonton vlog aku udah pasti tahu ini aku belanja buah-buahannya di mana ya teman-teman. Tapi sebelumnya nih kita berhenti dulu di pom buat isi bensin ya teman-teman. Pokoknya ikutin terus video aku sampai selesai. Dan buat teman-teman semua jangan lupa juga yang baru mampir untuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like, komen, atau share ke sosial media yang kalian punya. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung atau mensupport channel aku sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus makin berkembang, dan teman-teman juga nggak bosan untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku. Nah, dan ini kita udah nyampe di toko buahnya. Ini untuk toko buahnya berada di pinggir-pinggiran jalan kayak gini ya teman-teman. Pokoknya ini tuh kiri kanan khusus buah-buahan semua. Dan untuk buah-buahannya juga ini bervarian dari yang murah sampai yang mahal gitu ya teman-teman. Terus untuk buah-buahannya juga di sini bisa beli kiloan atau ada yang udah jadi di cup-cupin gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini itu harganya 10 ribuan all item. Tapi untuk harga stroberi itu beda ya teman-teman. Ada yang harga 15.000 atau 12.000 kalau untuk strawberry. Nah, ini juga di sebelahnya banyak buah-buahan kayak gini ya teman-teman. Nah, karena belanja buah-buahannya udah beres, ini lanjut kita ke pasar yang deket-deket sini ya teman-teman. Jadi ini tuh di pasar Keramat Jati. Nah, sebenarnya aku baru pertama kali masuk ke pasar Keramat Jati kayak gini ya teman-teman. Ini tuh sama kayak pasar yang di Pondok, jadi di pinggir-pinggiran jalan kayak gini, dan adanya itu malam ya teman-teman. Nah, ini aku kesini sebenarnya nyari-nyari ayam, tapi di sepanjang jalan itu nggak nemu ayam ya teman-teman. Nah, aku nemunya di sini, dan ternyata untuk ayam piletnya susah ya. Jadi untuk ayam pilet itu mendingan beli di Pondok deh, kalau di Keramat Jati itu lebih mahal menurut aku. Oke, dan ini kita udah mau nyampe, tapi sebelumnya nih Rapan pengen minum jamu dulu. Ya udahlah nih kita mampir dulu ke tempat jamu nih biar Rapan juga ini seneng karena dia itu doyan banget ya teman-teman minum jamu kayak gini. Nah, dan itu ada papanya juga sama-sama pada minum jamu. Kalau aku sih nggak terlalu suka sih ya sama jamu, kecuali paling kunyit asam aja sih kayak gitu.
Ini gak kerasa udah di pagi hari, tapi aku gak sempet ngebongkar belanjaan yang semalam ya teman-teman, karena malam itu capek banget, aku langsung istirahat. Dan ini pagi-paginya aku mau ngerebus dulu cilok. Ini ada cilok ya teman-teman, aku bikin cilok kuah gitu, tapi kadang-kadang aja sih, gak setiap hari. Nah, dan ini juga untuk pertoppingannya mau aku masukin dulu ke toples ya teman-teman. Nah, ini tuh yang semalam aku beli, ada Mrs, ada choco chip juga. Nah, untuk yang varian kelapa ini tuh nggak ada yang beli ya teman-teman, yang makanin cuman aku doang, karena mereka mungkin nggak terlalu suka ya teman-teman kelapa parut kayak gitu. Nah, dan ini untuk buah-buahannya ada buah melon, terus ada anggur dan juga stroberi, tapi ini mau aku sisihkan dulu, belum kepegang ya teman-teman, karena masih ada kerjaan yang lebih penting daripada itu gitu. Dan ini aku mau bikin dulu ayam Kentucky-nya. Sebelumnya nih untuk tepung terigunya mau aku kasih bumbu-bumbu dulu ya teman-teman. Ini untuk bumbunya seperti biasa sih, aku pakai bumbu yang instan aja gitu. Ada bawang putih, terus ada ladaku dan juga penyedap rasa. Dan untuk tepung terigunya di sini aku pakai segitiga biru biar nanti lebih kriuk ya teman-teman, lebih renyah gitu. Dulu aku sempat, bukan dulu sih ya, sebelumnya aku sempat pakai tepung terigu yang apa ya, yang kiloan gitu, aku nggak tahu mereknya apa, yang biasa aku beli di warung-warung yang udah dikiloin ya teman-teman. Dan emang si tepungnya itu agak kasar, jadi pas aku bikin ke Kentucky-nya itu agak keras ya teman-teman. Nah, makanya di sini aku pakainya tepung segitiga biru. Pokoknya buat teman-teman di rumah nih, siapa yang mau bikin chicken Kentucky yang baru pemula atau mau nyoba, mendingan pakai tepung segitiga biru biar lebih renyah juga. Oh ya, dan ini untuk tepung terigunya aku tambahin soda kue ya teman-teman, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, oke, lanjut. Di sini mau aku aduk-aduk aja nih ayamnya kayak gini. Oh ya, untuk hari ini ayamnya aku bikin yang kecil-kecil aja, yang mini, jadi untuk yang gedenya lagi kosong ya teman-teman. Pokoknya selang-seling aja sih kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini aku mau goreng dulu ayamnya. Nah, alhamdulillah untuk ayamnya udah beres aku goreng, dan ini terakhir aku mau goreng kriuknya dulu karena sayang kalau dibuang. Biasanya juga ada yang pada minta kriuknya ya teman-teman. Tapi untuk goreng yang kriuknya itu harus sering dibolak-balik, bukan dibolak-balik sih, diaduk-aduk ya teman-teman, karena takutnya gosong, karena dia kan nggak mengambang gitu, kalaupun matang dia tuh tetap di bawah kayak gitu. Jadi harus diaduk-aduk. Nah, kalau misalkan udah, tinggal diangkat aja kayak gini. Terus ini aku mau bikin dulu bumbu seblak. Aduh, seblak aku terlupakan ya teman-teman karena adanya ayam. Nah, ini karena bumbu seblak aku juga udah habis. Ya udah nih, aku mau ngeblender dulu. Untuk bumbunya seperti biasa, di sini aku pakai kencur, bawang merah dan juga bawang putih. Nah, ini aku skip ya untuk kemirinya. Sebelumnya aku pakai kemiri dan rasanya aneh banget sih menurut aku, nggak kerasa seblaknya gitu ya teman-teman. Jadi di sini cukup bumbu yang sederhana ala-ala kampung aja. Ada bawang merah, bawang putih dan juga kencur. Dan ini untuk bumbunya, kalau misalkan udah halus di blendernya, tinggal dimasak aja, digongseng kayak gini, terus dikasih minyak sedikit aja ya teman-teman. Nah, habis ini aku juga mau bikin sambalnya. Aku mau ngeblender dulu. Sebenarnya masih banyak sih kerjaan ya teman-teman, tapi aku skip aja karena takutnya videonya kepanjangan, teman-teman juga bosen. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.